Assalamualaikum teman-teman pecinta cerita seram. Apa kabarnya kalian semua? Semoga sehat dan sukses selalu. Kembali lagi bersama Kang Charman, tentunya di channel Kawan Horor. Malam ini Kang Charman akan membawakan dua buah kisah cerita horor perjalanan malam. Cerita pertama berjudul asli Mogok, dan cerita kedua berjudul asli Tersesat. Cerita ini diambil dari akun Twitternya @indrawan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke cerita selengkapnya. Dan buat kalian, jangan pernah dengarkan cerita ini sendirian, karena terkadang mereka datang dan ikut mendengarkan. Mesin Supra motor yang kugunakan berbunyi menderu. Lalu kukendarai keluar dari kantor tempatku bekerja sebagai satpam di sana. "Duluan ya bro," seruku kepada Yono. "Oke bro," sahut Yono. Awan hitam yang tebal menggantung di langit. Sesekali kilat menyambar disusul bunyi gemuruh guntur dari atas sana. Sepertinya hujan akan segera turun. Kalau aku nggak buru-buru, bisa-bisa aku bakal kehujanan di jalan. Walaupun waktu hampir menuju tengah malam, jalan raya yang kulintasi masih terbilang ramai oleh kendaraan yang berlalu lalang. Demi mempersingkat jarak tempuh, aku memilih untuk melewati suatu jalan pintas yang menghubungkan antara kelurahan. Sebenarnya aku jarang sekali lewat jalur ini ketika pulang malam. Namun berhubung aku khawatir terkena hujan dan ingin segera sampai, jadi aku memilih jalur ini karena akses menuju rumah akan lebih cepat. Waktu masuk ke dalam jalannya, tidak kuduga kalau suasananya bakal sepi dan sunyi seperti sekarang. Tidak ada seorang pun yang melintas selain diriku. Maklum sih, pada jam segini dan disertai gerimis yang bikin adem. Emang enaknya berada di dalam rumah. Aku sudah membayangkan akan menyantai sambil nonton TV ditemani segelas kopi pas nyampe rumah nanti. Sementara gerimis yang turun mulai agak menderas. Badanku jadi kuyup dengan air hujan saat memasuki bagian pertengahan jalan. Rumah-rumah penduduk yang tak begitu banyak pada gelap. Penerangan yang ada di pinggir kurang memadai untuk memudahkanku melihat kondisi jalan yang tidak begitu mulus. Di tengah-tengah konsentrasiku berkendara, tiba-tiba saja seberkas kilat menyambar langit dengan begitu dahsyatnya. Duar! Tentu saja aku kaget, tapi kaget tadi sekarang menjadi panik. Gara-gara kilatan petir barusan, lampu-lampu yang ada di pinggir jalan langsung padam seketika. Gelap lalu menyergap. Konsentrasiku menjadi buyar. Mungkin karena berjalan terlalu ke tepi, tahu-tahu ban motor melindas gundukan pasir yang teronggok di pinggir jalan. Alhasil, motor itu pun tumbang dan aku pun terjengkang. Anjir, makiku. Tidak ada seorang pun yang datang menolong. Aku jadi jengkel sendiri. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Runtuhku. Dasar sia. Untungnya, lampu cepat menyala. Kuperhatikan sekeliling dan baru sadar bahwa diriku berada di depan suatu lapangan futsal yang kosong. Yang ku ketahui, lapangan futsal ini memang sudah lama dinonaktifkan karena imbas dari sepinya pelanggan. Mungkin letak lokasinya yang terlalu terpencil ataupun kurang promosi sampai-sampai lapangan yang terbilang baru ini terpaksa harus tutup. Kulihat penerangan di dalamnya pun terpasang seadanya. Cuma ada bohlam kecil tergantung di sudut lapangan. Selebihnya gelap begitu. Diperhatikan lama-lama, ternyata tempat itu agak nyermin juga. Aku nggak mau buang-buang waktu di sini. Cepat-cepat kudirikan motorku yang tadinya tumbang dan langsung menstarternya. Namun motor terkutuk itu malah nggak mau hidup. Mesinnya nggak ada. Sekian kali ku coba, tetap saja nggak ada tanda-tanda ia bakalan menyala. Mampus, motorku mogok. Ini aneh banget, curiga aku. Padahal motor itu baru beberapa hari yang lalu diservis dan businya pun yang awet punya. Nggak mungkin sekali hanya jatuh sedikit bisa langsung merusaknya. Mendadak, telingaku menangkap suara-suara aneh dari arah dalam lapangan. Bunyinya riuh rendah, sedikit bercampur dengan suara gerimis yang menerpa atapnya. Seolah-olah ada orang yang sedang melakukan aktivitas di sana. Dan dari tipe suara yang terdengar, sepertinya orang-orang ini tengah bermain futsal. Aku terdiam, fokus pada suara-suara ganjil yang terdengar jelas tersebut. Logikanya, dalam kondisi lapangan yang serba gelap dan di tengah malam buta macam sekarang, orang mana yang mau main futsal kecuali dia bukan manusia. Pelan-pelan, agak takut, kutolehkan kepala ke arah lapangan. Tengkukku langsung merinding, jantungku memompa lebih cepat.
Aku melihat sesuatu di sana. Di dalam sana, kulihat beberapa bayangan hitam bergerak mondar-mandir mengitari lapangan. Lampu kecil di pojokan memang gak cukup untuk menerangi secara keseluruhan. Namun, masih bisa kusaksikan jika bayangan-bayangan berbentuk siluet manusia tersebut memang seperti tengah bermain futsal. Aku jadi teringat dengan cerita orang-orang yang pernah menyebut kalau daerah ini memang dulunya terkenal angker. Tanah lokasi berdirinya lapangan ini aslinya tanah yang bermasalah. Gosipnya juga pernah ditemukan mayat tak dikenal sewaktu tempat ini masih berupa hutan. Aku jadi merinding. Profesiku emang di dalam bidang pengamanan, tapi kalau untuk urusan gaib semacam ini, terus terang saja aku gak berani. Jujur, aku penakut. Mulutku komat-kamit membaca berbagai macam doa yang kuhafal. Dari doa mau makan sampai doa mau bersetubuh. Bacanya pun asal-asalan. Berkali-kali ku injak pedal starter motor agar mau menyala. Hasilnya tetap saja nih. Sial. Kerutuku lagi. Saat aku hendak berniat untuk meninggalkan motor di situ dan kabur berjalan kaki, suara-suara tadi mendadak tidak terdengar lagi. Senyap dan hening begitu saja. Loh, kok jadi sepi? Gumamku lalu menengok lagi ke dalam lapangan. Aku terlonjak kaget sekali lagi. Bayangan-bayangan hitam berbentuk manusia tadi sekarang berdiri diam di tempat. Ngerinya, pandangan mereka seperti tengah tertuju kepada diriku. Rasa panik menghantui. Ketika mereka berjalan beriringan menuju arah luar lapangan, langkah mereka pelan, dan dari gerak-gerik mereka, aku tahu mereka hendak menghampiriku. Dengkulku gemetaran, peluh dingin mengucur di tubuh bercampur dengan air hujan. Aku menggigil ketakutan. Sosok-sosok hitam itu semakin maju mendekat. Gak terasa aku ngompol di celana. Ma, erangku memanggil ibu. Detik-detik paling menegangkan itulah sekonyong-konyong muncul seseorang yang menepuk tangannya ke pundakku kuat-kuat. Allahu Akbar, pakiku. Jantung ini nyaris saja copot. Di depanku berdiri seorang bapak-bapak. Dia melihat diriku dengan muka heran. Kenapa melamun, Mas? Tanya dia. Aku gak langsung menjawab, tapi mengatur nafas dulu akibat shock barusan. Kuperhatikan baik-baik tampang si bapak. Sebaliknya, ia pun masih kelihatan bingung dengan kelakuanku. Lalu aku beralih ke tempat kumpulan bayangan hitam yang muncul tadi di lapangan. Gak ada lagi mereka di sana, senyap tanpa bekas. Aku menghela napas lega. Jangan bengong di sini, Mas. Gak baik. Tempat ini angker. Tukas si bapak. Postur badannya gempal dan kumisnya rada tebal. Ia mengenakan mantel hujan berwarna biru gelap. Syukur deh. Untung saja bapak keburu datang. Kalau nggak bisa-bisa saya mati berdiri. Kataku hampir saja menangis. Ingin rasanya ku peluk si bapak sebagai ungkapan terima kasih, namun ku urungkan. Khawatirnya jika ia salah paham, kemungkinan aku bisa digampar. Akhirnya ku ceritakan semua peristiwa aneh yang ku alami barusan. Ekspresi muka si bapak terlihat antara percaya dan tidak. Kemudian ia berkata, ya sudah, coba sekarang Mas starter lagi motornya. Kalau masih nggak nyala, biar saya bantu dorong sampai ke rumah. Setelah lelah mencoba, hasilnya tetap saja sama. Ayo cepetan Mas, saya dorong, suruh si bapak nggak sabaran. Aku cuma bisa pasrah dengan keadaan. Iya Pak, terima kasih deh sebelumnya, ucapku lemas. Maaf, sudah merepotkan. Si bapak yang baik tersenyum ramah. Gak masalah Mas, kebetulan pulangnya satu arah yang sama, jawabnya. Derai gerimis semakin membasahi malam. Dalam diam kami berdua melintasi jalan. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya sampai juga aku di depan rumah. Alhamdulillah, gumamku senang. Aku menoleh ke belakang hendak bicara dengan si bapak yang udah baik mau mengantar. Makasih Pak. Makasih banyak sudah mau nolong saya. Kalimatku terputus. Aku melongo kebingungan. Bapak-bapak yang ramah yang menolongku tadi secara mendadak hilang begitu saja. Padahal baru saja dia ada di sini bersamaku. Bahkan sisa jejak motor yang dikendarainya pun tidak terlihat. Seakan-akan si bapak memang gak pernah ada sebelumnya. Kepalaku celinggukan mencari keberadaan si bapak. Aneh. Ia rapid begitu saja. Perasaanku semakin gak enak. Aku jadi ingat dengan ucapan si Yoyono sewaktu aku hendak pulang tadi. Aku disuruh hati-hati karena ini malam Jumat. Malamnya setan-setan berkeliaran untuk mengganggu manusia. Bulu romaku merinding.
Aku bergidik ngeri. Jeritku, lalu mengamburkan diri masuk ke dalam rumah. Kita memasuki cerita kedua, cerita berjudul Teman Ngobrol di Perjalanan. Aku tersentak dari tidurku yang terasa begitu lama. Barusan aku bermimpi, tapi mimpinya sangat mengerikan sekali. Sekujur tubuhku masih bergidik, seolah-olah mimpi tersebut bukan sekedar mimpi buruk biasa. Kudapati cuma ada diriku saja yang berada di dalam musola kecil yang terletak di SPBU tempatku singgahi tadi. Saking lelahnya aku dalam perjalanan, tak sadar aku terlelap saat menumpang istirahat. Bergegas aku keluar untuk membasuh muka agar pikiran bisa sedikit segar. Lokasi sekitar SPBU ini juga sudah lengang. Hanya terlihat beberapa karyawan yang masih bertugas. Rasa kantukku benar-benar hilang setelah tertidur cukup lama. Akhirnya, aku mengambil keputusan untuk melanjutkan perjalanan pulang saat itu juga. Mobil box yang kukemudikan berjalan pelan menembus gelapnya malam. Aku tidak berani melarikan mobil ini dengan cepat. Selain lokasi yang minim penerangan, aspal yang melapisi jalannya pun juga tidak begitu mulus. Terlalu berisiko kalau harus mengebut. Padahal jalan yang kulalui ini satu-satunya akses penghubung dari satu kecamatan menuju kecamatan yang lain. Kulihat jam hampir menunjukkan ke angka 10. Masih sekitar 5 jam ke depan barulah aku sampai di kota tempat rumahku berada. Seandainya saja aku tidak ketiduran lama tadi, mungkin aku sudah berada jauh dari daerah ini. Jalanan ini terlalu gelap. Sekitarnya masih banyak pohon-pohon besar dan semak belukar seperti hutan. Rumah-rumah penduduk pun sepi senyap, seperti tak ada yang menghuni. Kuputar musik agar kerasan untuk mengatasi rasa sepi. Sementara mobil meluncur dengan kecepatan perlahan. Ada seorang wanita sedang berjalan sendirian di tepi jalan. Melihat mobilku, ia melambaikan tangannya. Mungkin sedang butuh tumpangan. Sebelumnya, jarang sekali aku menumpangkan seseorang, apalagi perempuan. Ya, kali ini bolehlah. Tolongin orang sesekali, pikirku. Lumayan juga kan buat teman ngobrol. Tanpa pikir-pikir lagi, kupinggirkan mobil dan membuka pintunya seraya kepalaku melongo melihat perempuan yang hendak menumpang tersebut. Ia berlari-lari kecil menuju ke mobil. Perempuan itu mengenakan kaos minim berwarna putih dan bawahannya berupa celana jeans biru yang ketat. Ia juga membawa sebuah tas tangan mungil yang mungkin isinya kosmetik. "Makasih loh mas, udah mau numpangin," katanya ketika sudah duduk di dalam mobil. Aku tidak menjawab, masih sibuk memperhatikan rupanya. Manis juga ini cewek, kataku dalam hati. "Loh kok bengong mas?" serunya dengan akses medok yang kental. Aku jadi tergagap. "Oh iya, kita jalan ya," ucapku sedikit gugup. Lalu kami pun meneruskan perjalanan bersama-sama. "Makasih lagi ya mas, udah mau numpangin saya," katanya membuka obrolan. Iya, sama-sama," jawabku sambil melempar senyum kepadanya. Timbul rasa penasaranku dengan perempuan ini. Aku jadi ingin mengenalnya lebih dekat. "Mbak ini siapa namanya?" tanyaku. "Aku Kartinah mas. Kalau mas sendiri namanya siapa toh?" Ia berkata dengan cepat. "Nama saya Wibowo mbak, tapi panggil saja Charles biar akrab," jawabku sok kenal. Sudah kebiasaanku memakai nama palsu saat berkenalan dengan seseorang, supaya kedengarannya keren saja. Kartinah manggut-manggut. Ia lalu tersenyum sedikit. Wajahnya ayu dengan rambut sepanjang bahu. "Mbak dari mana dan mau kemana? Malam-malam buta begini kok, malah keluyuran?" tanyaku sedari tadi penasaran dengan tujuan si mbak ini. "Mau pulang ke rumah ibu mas," jawabnya singkat. "Oh, mau ke rumah ibunya toh? Kirain saya tadi mbaknya itu demit yang ngelintas," jawabku sambil tertawa. Kartinah diam, tidak merespon gurauanku. Mungkin ia tersinggung dengan omonganku barusan. "Mbak Kartinah," panggilku saat melihat ekspresi mukanya yang kaku. Tiba-tiba saja ia mengeluarkan suara mengikik. Sontak saja aku terbekik. "Mbak!" Kartinah masih terkikik-kikik dengan pandangan menatap lurus ke depan. Hampir saja
Ku injak pedal rem secara mendadak karena terlalu paniknya ketika gigikan Kartina berubah menjadi tawa pecah. Maaf ya mas. Aku menarik napas lega, sadar kalau aku baru saja dikerjain olehnya. Asam, mbak ini gimana sih? Bercandanya kira-kira dong mbak, bahaya tahu. Runtukku. Ia masih tertawa, merasa puas berhasil menakutiku yang memang agak penakut ini. Salahnya mas dong, kok tega banget gitu aku disamain dengan demit. Setan mana coba yang punya body bahenol kayak aku? Pungkasnya sambil bergaya menggoda. Iya deh, kamu memang bahenol, ucapku di dalam hati. Ya sudah, lupain saja mbak. Oh iya, ngomong-ngomong, saya belum tahu rumah ibunya si mbak di mana tempatnya. Ia menjawab. Itu di jalan maju mundur loh mas. Hah? Jalan maju mundur yang di kecamatan Jongkir Balik itu kan? Tanyaku. Iya, Jawab Kartini lagi. yang benar saja, Ucap batinku. jalannya itu masih sangat jauh dari sini loh mbak. Pakai kendaraan saja bisa sampai 3 jam baru sampai. Lah ini mbaknya malah mau jalan kaki ke sana. Nyampenya kapan? Wajar saja kalau aku agak kaget mendengar penuturanannya, karena tentang nama-nama jalan yang ada di kecamatan dan kabupaten serta estimasi jarak tempuhnya, tentu aku telah hafal luar kepala. Soalnya aku sudah sering melintasi daerah-daerah tersebut saat mengantarkan barang dari kota satu ke kota yang lainnya. Kenapa nggak besok pagi saja mbak pulangnya? Kan rawan jam segini, perempuan jalan sendiri. Ntar kalau ada yang ngebegal kan repot urusannya. Gilahku. Ya, mau gimana lagi mas? Akunya udah nggak kuat, nggak tahan. Ucap Kartina, nada suaranya jadi agak sedih. Kayaknya problem rumah tangga ini, tebakku. Sebenarnya aku tak begitu suka ikut campur urusan orang, tapi demi melihat mimik mukanya yang sendu, aku jadi tergelitik ingin mencari tahu lebih dalam lagi. Memangnya ada masalah sama suaminya ya mbak? Kok mas tahu? Tukas Kartina merasa heran. Enggak, cuma nebak saja. Jawabku sekenanya. Ia menunduk dalam, jarinya disapukan ke bagian matanya. Ia menangis. Sejujurnya ya mas, tadi aku berantem sama suami. Akunya udah gak sanggup, mending minggat saja sekalian. Tukasnya dengan terisak. Malang sekali, kata batinku. Suami apaan punya istri semok semacam Karina yang seharusnya disayang-sayang, tapi malah ditindas sedemikian rupa. Untung saja aku ketemu sama mas di jalan tadi. Kalau enggak, aduh, enggak tahulah aku harus ngapain. Makasih ya mas atas tumpangannya, ucapnya sambil tersenyum manis. Sama-sama mbak. Dari tadi perasaan nyebut makasih terus, kataku. Mobil masih melaju pelan dengan lancarnya. Kami membisu selama beberapa saat. Mbak sering ribut dengan suaminya ya? Tanyaku memecah kesunyian. Kartina tak langsung menjawab. Ia memejamkan matanya sejenak. Sering mas, sering banget malah, katanya. Saya suka dipukulin mas. Wah, KDRT ini. Hah, beneran mbak? Tukasku agak memekik. Laporin polisi dong. Air matanya mengalir lagi. Gimana saya mau lapor mas? Kalau dia udah keburu matiin saya duluan mas. Hah? Maksud mbak? Tanyaku agak deg-degan dengan kalimatnya barusan. Kartina melanjutkan sambil meraba perutnya. Aku sudah mati dibunuh suamiku mas. Perutku ini ditusuk pakai pisau sampai aku mampus loh mas. Hah? Aku baru saja mencerna omongannya, tapi belum selesai aku berpikir. Lagi-lagi Kartina mengikik persis seperti sebelumnya. Please deh mbak, jangan bercanda mulu dong. Pintaku dengan suara agak keras. Tapi ia tetap terkikik sambil badannya menghadap ke arahku. Matanya melotot lebar. Kali ini, sumpah, aku merinding. Siapa tahu jika si Kartina memang perempuan jadi-jadian. Apalagi baru saja ia mengaku bahwa ia sudah mati akibat dibunuh sang suami. Dalam keadaan sepanik ini, aku hendak meminggirkan mobil dan berencana untuk kabur. Namun, sebelum sempat rencanaku terlaksana, Kartina sudah tertawa terpingkal-pingkal sambil memegangi perutnya. Dadanya yang membusung sampai ikut-ikut bergoyang. Kurang serem, makiku. Ternyata lagi-lagi aku sukses dikerjai untuk yang kedua kali.
Maaf ya mas, maaf. Gemas juga rasanya dijadikan objek bercandaan seperti ini. Tega amat kamu mbak, ngerjain saya mulu. Nggak lucu lah. Marahku. Ia malah berkilah dengan entengnya. Maaf mas, nggak lagi deh. Biar suasananya lebih santai, nggak tegang-tegang amat gitu. Santai-santai ndasmu. Hampir saja jantungku ini copot dari tempatnya. Iya, tapi jangan diulangi lagi. Awas loh kalau sekali lagi. Ancamku dengan nada si kubuat agak serius. Dia mengangguk. Makanya mas juga jangan banyak-banyak tanya lagi. Fokus saja jalannya, ucapnya. Berarti bohong dong kalau mbaknya dipukulin sama suami? Tanyaku yang mulai merasa jengkel sedari tadi jadi korban pembodohannya. Iya, kita cuma ribut-ribut biasa saja kok mas, jawab Kartina sambil tersenyum malu-malu. Cewek edan, gumamku. Untung saja cakep, kalau tidak mungkin sudah kutinggalkan di pinggir jalan sekarang juga. Jarum jam menunjuk angka 1 lebih sedikit. Saat mobil memasuki kecamatan Jungkir Balik, langit yang tadinya cerah dipenuhi dengan taburan bintang mendadak berubah menjadi gerimis ringan. Suhu udara seketika dingin mencekam. Kartina memeluk erat dirinya sendiri. Kedinginan ya mbak? Celetukku iseng. Ia mengangguk lemah. Perjalanan yang jauh mungkin membuatnya letih. Nyantai saja, nggak lama lagi juga kita sampai di rumah ibunya mbak, kataku menenangkannya. Kali ini dia tidak menggubris ucapanku. Sejurus kemudian tercium aroma wangi yang sangat semerbak. Begitu pekat baunya sampai-sampai aku agak kesulitan untuk bernapas. Lah, mbaknya pakai parfum ya? Wangi amat, tukasku sambil menggosok-gosok hidung agar penciuman kembali normal. Mas nggak suka? Maaf deh kalau gitu, jawab Kartina. Suka sih, cuma wanginya agak aneh gimana gitu. Memang, jika mau jujur, aku sedikit terganggu dengan aroma yang menurutku agak janggal. Dan juga belum pernah aku mencium bau parfum yang serupa. Agak aneh gimana? Masnya aja yang nggak tahu, sahut Kartina. Nggak tahu gimana mbak? Ia menjelaskan. Ini kan kembang taburan untuk makam mas, yang biasanya dipakai di kuburan itu loh. Pungkasnya, lalu ia terkikik geli. Bulu kuduku berdiri mendengar tawanya. Bayangkan saja, hanya sendiri di jalan yang gelap gulita, disertai rindik-rindik tengah malam, dan ditemani seorang wanita asing yang hobinya cekikikan tidak jelas. Oh, nasibku benar-benar apes malam ini. Ingin rasanya cepat sampai di tujuan dan buru-buru menurunkannya agar semua ini lekas selesai. Mbak, tolong bercandanya udahan. Ini tengah malam buta, ntar ada demit beneran yang lewat gimana? Keluhku. Masnya lucu sih. Ini yang aku pakai parfum aroma melati biasa. Sampean aja yang parno duluan. Jadi wong lanang kok takut sama demit? Takut tuh sama Tuhan mas, jawab Kartina dengan panjang lebar. Bener, tapi kalau bercanda itu lihat waktu dan tempat juga kali, sanggahku, tak mau kalah. Tenang saja mas, setan gak bakalan nyakitin kok. Malahan manusia sifatnya bisa lebih mengerikan dibanding setan itu sendiri, tukasnya dengan mimik serius. Alah, pakai diplomasi segala, pikirku. Bodoh amat lah, aku capek dan bosan dikerjain terus. Sudahlah, saya mau konsen ke jalanan dulu ya. Sudah nggak seberapa jauh lagi ini, pungkasku akhirnya. Simpak yang cantik tapi aneh ini merapatkan matanya. Ia mengantuk. Kasihan juga, tapi mengingat kelakuannya yang suka iseng, bikin hati jengkel jadinya. Tak lama kemudian, kami pun sampai di jalan maju mundur, lokasi di mana rumahnya ibunya Kartina berada. Ia menyebutkan kalau rumah tersebut terdapat di dalam sebuah gang. Pelan-pelan kususuri jalan mencari gang yang ia maksud. Di sepanjang jalur ini terdapat bukit-bukit tinggi di bagian kanan dan kirinya. Pada bukit-bukit tersebut berjejer banyak sekali kuburan-kuburan tua. Agak ngeri juga kalau melewati daerah ini sendirian bila malam. Biasanya aku selalu agak ngebut ketika melintasi jalan yang terkesan horor ini. Bahkan teman-teman sesama pengemudi banyak yang bilang jika jalan ini termasuk wilayah angker. Walaupun aku sendiri belum pernah mengalami kejadian mistis di tempat ini. Kepalaku masih celingak-celinguk berusaha menemukan gang tersebut. Mana mbak gangnya? Sudah setengah jalan belum kelihatan juga, keluhku. Dekat lagi kok mas, jawab Kartina polos. Kumajukan mobil sedikit lagi, nggak jauh di sana.
Tepat di sebelah kanan jalan, kulihat ada sebuah gerbang percat biru dengan penerangan seadanya. Nah, itu dia gangnya, Mas. Seru Kartina sambil menunjuk ke arah gang tersebut. Syukurlah sampai juga, ucap Padinku yang sudah kelelahan. Kutepikan mobil di sebelah kiri jalan ketika tiba tepat di depan gerbang masuk gang itu. Kartina tinggal menyeberang dan ia pun akan sampai di rumah ibunya dengan aman. Tapi serasa ada yang ganjil. Gang itu lokasinya terlalu gelap dan tak nampak ada satupun rumah yang terlihat di dalamnya. Dengan bantuan sinar lampu yang pas-pasan, ku baca penuh seksama tulisan yang terpampang di gerbangnya. Komplek pemakaman umum. Aku terlonjak begitu kagetnya. Nggak salah tempat ini, Mbak, ucapku langsung menoleh kepada Kartina. Wanita itu terduduk dengan posisi badan ditegakkan dan menghadap ke diriku. Senyumnya aneh. Ia menyeringai seram. Bener itu, Mas. Makasih ya sudah mau anterin. Mendadak, ia cekikikan untuk kesekian kalinya. Namun untuk yang sekarang, suaranya jauh lebih melengking. Mbak, udah dong, saya capek, bentakku dengan kemarahan yang memuncak. Tapi saat melihat perubahan Kartina pada penampilannya yang begitu drastis, amarahku berbalik menjadi ketakutan yang luar biasa. Rambut Kartina memanjang secara tidak beraturan. Dua matanya menonjol seolah-olah biji di dalamnya akan mencuat keluar. Wajah yang tadinya begitu ayu menjadi keriput bersamaan dengan mulutnya yang menganga lebar dan meneteskan liur dari lidahnya yang menjuntai. Astagfirullah, pekikku kuat-kuat. Rupanya Kartina memang setan sungguhan. Tololnya, kenapa tak kusadari semenjak ia naik ke mobil ini? Ah, setan memang penuh tipu muslihat. Tubuhku kaku tidak dapat kugerakkan. Aku hanya sanggup mematung dan menonton setan alas itu menyiksaku dengan rupanya yang menakutkan. Ia terkikik-kikik dengan raut muka yang seram tepat di depan wajahku. Sekonyong-konyong, hidungku diterpa dengan bau busuk yang amat sangat menyengat. Aromanya begitu memualkan, sampai-sampai membuatku muntah seketika. Loh, kebauan toh, Mas? Enak kan? Enak kan? Ucap setan Kartina dengan suara cempreng. Ia mengusap-usap perutnya yang berlumuran darah. Sempat kuperhatikan, ada banyak belatung dan ulat-ulat kecil berkerumun di lubang yang ada di perutnya. Terlalu menjijikkan. Kubaca dalam hati doa-doa keselamatan yang kuhafal. Memohon pada Tuhan agar teror ini segera berlalu. Tenagaku sendiri sudah mulai habis, hingga penglihatanku pun mulai samar. Namun aku masih sadar saat setan itu berkata, "Aku mau pulang dulu ya, Mas. Lain kali aku numpang lagi. Makasih loh sudah nganterin." Ia berucap seperti itu sambil kepalanya bergoyang-goyang ke kanan dan ke kiri. Pandanganku semakin memburam, tapi telingaku bisa mendengar kalimatnya yang ia sebut secara berulang-ulang. "Makasih loh, Mas. Makasih loh, Mas." Dan semuanya pun menjadi gelap kotor. Dan semuanya pun menjadi gelap total. Aku tersentak dari tidurku yang terasa begitu lama. Barusan tadi aku bermimpi. Tapi mimpinya mengerikan sekali. Sekujur badanku masih terasa bergidik, seolah-olah mimpi tersebut bukan sekedar mimpi buruk biasa. Kudapati hanya diriku saja yang berada di dalam musola kecil yang terletak di SPBU tempatku singgahi tadi. Setelah membasuh muka, kuputuskan untuk melanjutkan perjalanan pulang sekarang juga. Kulihat jam hampir menunjuk ke angka 10 ketika mobil box yang aku kendarai mulai berjalan menembus malam. Di depan sana, ada seorang wanita sedang berjalan sendirian. Melihat mobilku yang lewat, ia segera melambaikan tangannya. Kemungkinan ia butuh tumpangan. Kutepikan mobil, lalu segera kubukakan pintunya agar ia dapat masuk. Lumayanlah buat teman ngobrol, gumamku. "Makasih ya, Mas, sudah mau numpangin," kata perempuan tersebut setelah ia berada di dalam mobil. "Salam kenal ya, Mas. Namaku Kartina." Ya, selesai teman-teman. Itulah dua buah cerita dari Mas Indrawan. Semoga dapat menghibur dan dapat kita ambil pelajarannya. Kita ambil baiknya dan buang buruknya. Kang Carman, mohon maaf apabila banyak salah kata dan ucapan saat membawakan kisah ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sampai jumpa di esok hari di jam yang sama dengan cerita yang menarik lainnya.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, kawan.